jumpa lagi dengan Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Kalau minggu lalu Tante udah kasih tahu di video sebelumnya ya, Tante udah kasih tahu kurang lebih kekurangan dan kelebihannya punya kolam koi dari kaca atau dari tanam. Yang ditanam ya yang di bawah gitu. Nah, hari ini Tante mau sedikit share tentang bikin kolam koi. Kenapa sih kalau bikin kolam koi itu kok mahal? Atau enggak apa aja sih yang harus kita pertimbangkan kalau kita mau bikin kolam koi? Terus kenapa kalau renovasi itu harganya kok lebih mahal daripada bikin kolam baru? Dan segala macamnya lah. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya nanti bisa komen ya. Di komen nanti kalau bisa Tante jawab. Kalau nggak bisa mungkin ada orang lain yang bisa jawab. Oke? Kolam pija 1 ya, kita habis pija kemarin sore, kita pija soa sama siro sama kujaku. Hasilnya apa ya? Yang bisa tebak dengan tepat komen ya, nanti Tante kasih giveaway. Nah, jadi ya guys, pertama kali ya kalau kita mau bikin kolam koi, satu yang harus kita pertimbangkan itu adalah budget. Pertama itu Tante jelasin dulu kenapa kalau bikin kolam koi itu mahal. Tante bilang di sini mahal. Mahal bukan berarti, tapi kan mahal itu relatif ya. Kalau kita bisa bikin kolam koi itu banyak cara. Misalnya kita cuma mau, yang pertama pasti kita harus tahu lokasi kita yang mau bikin kolam koi. Jadi misalnya kita mau bikin, kita punya space seberapa besar sih gitu. Lalu apakah kolam koi itu, ya misalnya kita pengen bikin kolam koi 6 meter kali 6 meter. Tapi kita cuma punya space 3 kali 2 atau 3 kali 1. Ya otomatis kan pasti itu nggak mungkin ya. Nah yang pertama itu. Yang kedua, tempat lahan yang kita punya itu, kita harus tahu bahwa itu tidak berdekatan dengan septic tank. Itu yang pertama. Lalu tidak berdekatan dengan tandon air. Nah biasanya di bawah kan suka ada yang pasang tandon air ya. Nah itu agak sulit. Lalu yang ketiga, kita kepengennya kolam itu kolam kaca yang naik, atau kita mau bikin kolam yang digali ke bawah gitu. Itu harus kita pikirin dulu. Nah terus kolam semakin, jadi semakin kita bilang kolam kita mau kolam itu minimalis, itu biasanya jauh lebih mahal ketimbang kolam yang biasa-biasa aja. Ya karena minimalis itu, semakin minimalis barang itu sebenarnya semakin mahal. Sama kan kalau kita punya kayak kamera Tante nih. Kalau kameranya besar lebih murah sebenarnya. Semakin kecil semakin mahal. Gitu. Nah, terus habis itu ada orang yang banyak sekali yang sebenarnya Tante sedih ya dengarnya. Bikin kolam sama tukang taman. Bukannya salah, enggak salah. Cuman terkadang perbedaannya kita bikin kolam koi sama tukang kolam atau sama tukang taman itu adalah, kalau tukang kolam itu banyak yang dipertimbangkan. Jadi misalnya satu, kalau bikin kolam sama tukang kolam itu biasanya satu, pipanya kecil. Nah terus habis itu yang kedua, chambernya tidak sesuai dengan kolam. Atau bahkan ada yang cuman bikin chambernya asal ada aja. Nah terus yang ketiga, kalau sama tukang taman atau tukang bangunan ya gitu, itu dia tidak tahu kekuatan pondasinya, kekuatan kolamnya. Nah kalau ketika kita memesan, kita bikin kolam sama tukang kolam, itu satu yang
yang biasanya dilakukan sama tukang kolam itu adalah pertama kita akan survei dulu. Kita survei dulu, kita kasih tahu, oh kita tahu di sini tempat septic tanknya atau drainasenya. Oh di sini tempat tandon airnya, maka kolamnya harus bisanya cuma sebesar ini. Lalu kalau mau digali, oke kita harus gali, kita harus tahu tanahnya itu gimana. Nah terus habis itu apakah jalur masuk keluar masuk barang-barangnya, materialnya itu bagaimana gitu. Itu biasanya kita selalu pikirin karena kita nggak mau ketika kita bikin kolam satu rumah jadi berantakan gitu atau jadi kotor atau jadi nggak bersih, itu kita nggak mau. Nah, terus habis itu masalah pemipaan. Banyak banget yang salah bikin kolam karena pemipaannya salah. Jadi, pertama pipanya kekecilan. Terus pipanya bukan pipa yang oke untuk ganggu aja lu. Pipanya kurang oke untuk ditanam. Jadi pipa untuk ditanam sama pipa yang untuk di luar ini, itu ada macam-macamnya ya guys. Jadi kalau misalnya kita buat kolam, kita harus pakai pipa yang ditanam itu harus yang bagus, ya. Harus pipa AW, oke? Ya AW. Bukan AW ayam panggang ya, ayam goreng itu fried chicken bukan. Jadi pipanya itu harus pipa AW. Kenapa? Karena dia lebih tebal. Jadi dia ketika kita tanam juga tidak mudah, tidak terlalu tipis, jadi tidak remuk, terus sama lebih kuat. Gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita harus nentuin dulu budgetnya berapa yang kita mau, baru kita bisa tahu semewah apa kolam yang akan kita bikin. Nah, kalau di Mitsugu Koi, kita bikin kolam itu ada dua jenis, bukan dua jenis ya, dua pilihan lah ya. Satu, bisa ambil sama kita all in. Yang kedua, bisa hanya jasa pasang aja, jasa bikin kolamnya saja. Tidak termasuk media, tidak termasuk ikan, tidak termasuk pompa, dan lain-lain. Nah, sebenarnya murahan yang mana? Sebenarnya murahan yang all in. Nah, tapi ya kalau all in itu otomatis pasti bukan tidak bisa ya, bisa, tapi nggak bisa yang gimana ya, saya maunya ikannya, yang grade A gitu. Bisa, kita bisa, tapi tidak bisa pilih gitu biasanya kalau di sini. Jadi kalau misalnya yang disebut dengan all in itu apa? All in itu semuanya sama Mitsugu Koi ya. Jadi mulai dari bikin kolam, bahan, material, lalu pompa, aerator, lampu UV, media filter, sampai ke ikannya sama Mitsugu Koi. Itu kita sekarang semuanya itu kita start di all in-nya itu kita start di 8 juta. Kenapa 8 juta? Jadi 8 juta itu pakai media yang oke punya ya. Medianya media yang premium. Kalau ditanya bisa nggak media yang biasa-biasa aja? Bisa. Lalu kalau kolamnya saja, jasa kolamnya saja tanpa pompa, tanpa apa. Nah itu kita mulai di 5 juta per meter kubik. Per meter kubik hitungnya ya panjang kali lebar kali dalam. Itu hitungannya 1 kubik gitu ya. Nah lalu kalau bikin kolam di Mitsugu Koi itu kalau bikin kolam di tempat lain ya, sepengetahuan tante semuanya hanya menggaransi bocor. Tapi kalau di tante di Mitsugu Koi kita menggaransi air bening selama itu all in ya. Jadi media filter dari kita, semuanya dari kita. Terus kenapa sih kok mahal renovasi itu? Nah misalnya udah bikin kolam nih sama tukang taman ya, bikin tukang taman sama bikin tukang taman terus bocor. Kan kolamnya udah jadi ya tante gitu, kok renovasinya biayanya harus mahal. Kenapa? Karena kita harus melakukan ulang seperti biasanya ya pemipaannya. Pemipaannya kita harus kita ulang, otomatis kita harus banyak yang kita bobok. Nah terus habis itu ya memang sih kita kerjanya lebih simpel, materialnya lebih sedikit.
ketimbang kita bikin kolam baru. Tetapi waktu yang dihabiskan oleh kita itu lebih besar, lebih lama untuk merenovasi. Kalau misalnya kita harus ngulang pemipaan, ya. Jadi tidak semudah bikin Lego yang cuma tinggal dibongkar pasang aja. Kalau bikin kolam koi ya itu. Terus habis itu terutama biasanya yang paling masalah itu adalah soal chamber. Jadi biasanya chambernya terlalu kecil atau sekatnya terlalu kecil atau bocor di sekat-sekatnya atau di chambernya bocor. Nah itu. Jadi idealnya adalah kolam itu chambernya harus 30% dari kolam ya. Jadi kolamnya 70%, chambernya 30%. Itu yang bagus. Minimal chamber itu adalah 20% dari kolam. Jadi kalau kita kekurangan space, biasanya tante selalu saranin minimal 20% dari kolam. Terus banyaknya chamber berapa? Bebas, tapi yang pasti minimal harus ada 4 chamber. 1 chamber mekanis yang untuk menyaring kotoran. 2 adalah chamber biologis. Biasanya chamber kedua itu adalah rumah bakteri ya, rumah bakteri. Bisa momogi, bisa batu gombong, batu apung, pokoknya yang isi bakteri deh. Bisa neomedia. Nah, yang ketiga biasanya isinya itu untuk penstabil pH air, kayak karang jahe, oyster gitu. Tante walaupun pakai semuanya pakai premium, tapi tante tetap pakai karang jahe dan oyster karena menurut tante itu udah paling oke juga. Ya kalau misalnya mau pakai yang lebih premium sih juga kita bisa. Nah itu yang pertama. Nah terus habis itu pipa. Pipa itu biasanya pipa dari kolam kayak bottom drain ke chamber itu biasanya terlalu kecil. Terus pipa untuk pompanya juga biasanya terlalu kecil. Outputnya terutama. Itu sangat diperhatikan oleh Mitsubishi Koi. Kalau di kita akan memperhatikan minimal kita biasanya bikin kolam dalam 1 jam itu kolamnya berputar 2 kali. Bisa bersirkulasi selama 2 kali. Nah itu biasanya dibantu dengan apa? Dibantu dengan ya pompanya harus 2 kali debit air. Jadi misalnya kolamnya sekitar 2 ton, berarti kita harus pakai pompa minimal 4000 LPH. Oke. Nah terus habis itu kalau kita mau bikin kolam kaca ya, kolam kaca itu kacanya biasanya minimal tante pakainya 12 mm tempered ya. Kenapa tempered ya? Kalau misalnya amit-amit jabang bayi pecah ya dia pecahnya nggak menyakiti ikan. Terus habis itu kalau apa bedanya kalau di segi harga ya, sebenarnya tante selalu hitung harga kaca itu sama dengan harga kita ngegali. Jadi kalau dari tanah biasa kita gali, nah itu biasanya kurang lebih sama. Nah cuman ada tambahan di tempat tante itu adalah kalau misalnya kita bikin kolam yang tanam atau kita gali itu biasanya kita ada tambahan untuk buang puing. Nah itu biasanya ada tante tambahin sedikit di situ. Kenapa? Karena banyak yang bikin kolam itu daerahnya itu kurang jauh ya. Daerahnya jauh. Jadi kadang-kadang tuh kita kesulitan untuk buang puingnya. Tapi itu tidak nambah banyak, sedikit doang nambahnya. Oke, terus habis itu tante kalau misalnya kita mau bikin kolam, pertanyaannya misalnya ya, tante kalau kita mau bikin kolam tapi budget kita minim bagaimana caranya? Nanti tante di sini bisa bikin kolam bayarnya pakai kartu kredit. Ada installment 6 bulan dan 12 bulan. Oke, terus ada yang tanya berapa lama bikin kolam? Bikin kolam itu tergantung besarnya dan ya besarnya ya. Tapi minimal biasanya tante kasih bikin kolam itu minimal tuh adalah 2 minggu. Kalau yang paling kecil ya. Ya kalau yang paling besar ya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan ya. Nah tapi dalam artian itu waktu terlama. Jadi kalau misalnya tante bisa selesaiin lebih cepat itu reward buat tante dan tim gitu. Karena kita bisa selesaiin kolam
lebih cepat dari estimasi. Lalu kalau ada yang mau tanya juga, Tante kalau bikin kolam pakai apa bahan-bahannya? Yang pasti kalau Tante itu selalu dicor. Bawahnya kita cor beton, pakai barmes atau pakai besi atau ya apapun itulah, pokoknya dicor ya. Lalu kita pakai bata merah, bisa ya pokoknya pakai bata merah lah. Nah, kita juga pakai barang-barangnya itu semua bukan yang abal-abal, atau kita nggak mau, misalnya kita mau bilang, kita mau pakai yang murah-murah aja biar lebih efektif karena Tante ambil borongan. Enggak. Kita kalau pakai cat kolam juga kita pakai cat kolam yang terbaik. Kita pakai FlexiCoat ya. Ada dua, ada FlexiCoat yang biasa sama yang super. Biasanya itu Tante campur. Nah, terus chambernya juga biasanya kita tetap pakai FlexiCoat juga, cuman yang warna biru gitu. Terus 1 bulan ikannya udah siap masuk. Jadi kita biasanya itu kita ada proses waktu untuk nunggu kering sama untuk waktu tes rendam. Nah, itu biasanya makan waktu sekitar 1 mingguan untuk tes rendam ya. Apa tuh namanya? Dites dulu bocor apa enggaknya gitu. Oke, dan itu kita garansi bocor selama 2 bulan. Terus kita garansi bening juga selama 2 bulan sama ya. Jadi biasanya kalau bikin kolam sama yang lain tuh tahu Tante nggak ada ya pakai garansi bening. Kalau Tante garansi bening, kenapa? Karena Tante sudah pastikan bahwa dengan media yang dipesan, dengan kapasitas pompa dan lampu UV dan aerator itu akan bisa bening gitu ya. Nah, terus Tante juga untuk starternya itu juga termasuk sama maintenance pertama kolam ya. Jadi pokoknya Om dan Tante kalau bikin kolam sama kita, ikannya udah di dalam kolam, udah jadi, cuma tinggal di foto masuk Instagram. Jadi udah sampai kolamnya jadi itu baru kita namanya 100% kelar gitu. Nah, jadi Om dan Tante sekalian kalau mau bikin kolam, sekedar nanya-nanya pun Tante masih terima ya, it's okay. Namanya juga kira-kira berapa, nanti saya mau 3 bulan lagi baru bikin, bisa nggak Tante? Bisa. Ya itu terserah, Tante terbuka untuk semua pertanyaan. Lalu terus untuk survei, nanti surveinya kita gratis ya, kecuali keluar kota ya, kecuali keluar Tangerang, keluar Jabodetabek ya. Kalau misalnya Tante udah survei, terus ternyata harganya kata Om dan Tante kemahalan gitu ya, itu gimana? Nah, itu baru Tante kenakan cas untuk surveinya. Itu kalau nggak jadi. Kalau jadi tetap Tante nggak kenain cas untuk surveinya. Oh ya, satu hal lagi ya teman-teman, kalau misalnya mau bikin kolam, satu hal yang harus diperhatikan itu adalah pastikan bahwa tempat teman-teman membuat kolam itu punya offline store ya. Jadi bisa dicari tempatnya, bisa didatengin. Kalau misalnya nggak bisa dihubungin atau apa, bisa ke tempatnya langsung gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga merasa nyaman untuk bikin kolam. Ada tempatnya, ada orangnya bisa ditanya, kalau misalnya perlu bisa dijemput gitu ya, atau misalnya mau merubah kolam. Dulu saya bikin sama Mitsugu Koi. Nah, terus saya mau revisi kolamnya, mau saya begini-begini, itu masih bisa ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa tulis di komen atau bisa DM ke Tante, atau bisa hubungin nomor WA yang ada di deskripsi ya. Oke, sampai sini dulu kita punya konten hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, lalu dibunyikan loncengnya. Nanti kalau subscriber Tante udah banyak, nanti Tante akan bikin giveaway untuk 1 ekor ikan 60 cm. Kalau udah banyak ya. Oke, sampai sini dulu. Oh, jangan lupa tadi ada giveaway. Kalau yang bisa nebak ini 3 ekor ini, 4 ekor ini, nanti anakannya jadi apa? Ya, Tante mau mencetak ikan koi apa, bisa komen. Nanti Tante undi ya. Hadiahnya pokoknya pasti oke. See you, bye-bye.